warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Tak Wow bersama saya Nadine Maica dan aku Lala sebagai host episode hari ini. Nah, episode hari ini tuh kali ini tuh beda nih Nat. Karena kita itu lagi podcast di bulan suci Ramadan dan mengangkat tema yaitu Tirai Insani membangun pribadi unggul menuju insan kamil. Nah, pastinya kalau podcast itu kita gak bakal sendirian gak sih? Gak bakal berdua aja gitu. benar. Kali ini kita pada datengin host yang hebat-hebat nih. Oh gitu. Narasumbernya hebat-hebat ya berarti ya. Benar. Langsung aja gak sih kita menyapa hostnya nih pada episode Benar. hari ini. Oke, langsung aja nih ya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan nih namanya siapa? Mulai dari Bapak yang baju putih dulu. Iya, perkenalkan nama saya Aditya Rosid. Dari saya guru SMA Wisaya Putra, guru pendidikan agama Islam. Oke, Pak Selanjutnya Rosyid. Kalau saya panggil saja Pak Tris yang selalu mendampingi anak-anak. Oke, Pak Rosyid dan juga Pak Sutris. Iya. Oke. Nah, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Puasa-puasa ini. Alhamdulillah, selalu baik dan selalu bersyukur. Ya. gimana nih puasanya, lancar apa enggak? Harus lancar. Harus lancar. Iya. Semangat. Harus Oke. semangat. Nah, Pak, seperti yang saya tahu nih, setiap bulan Ramadan itu pasti setiap sekolah-sekolah itu pasti bakal mengadakan pondok Ramadan, ya kan, Pak? Nah, pastinya di SMA Wijaya Putra ini mengadakan pondok Ramadan ya hari ini. Oke, kan pasti ada temanya nih Pak. Kalau boleh tahu apa sih tema yang diangkat sama SMA Wijaya Putra ini dalam pondok Ramadan hari ini? Untuk tema kita yang tahun ini 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini adalah membangun karakter diri menuju insan kamil. Harapannya tema ini benar-benar nanti mewujud untuk siswa-siswa kita khususnya yang muslim di situ mengenal benar bagaimana karakter itu benar-benar berdampak untuk menjadikan dia insan kamil. Memang tidak harus sempurna, minimal menuju proses kesempurnaan khususnya perilaku. Oke, begitu. Lanjutlah. Bagaimana nih Pak caranya sebagai Pak Rosid dan Pak Sutris cara menghadapi teman-teman Gen Z seperti saya juga kan eranya Gen Z ya Pak. Kalau mengikuti hal-hal yang buruk pada bulan puasa ini kayak seperti mokel atau berbuka sebelum waktunya ya. Iya, Biasanya betul, banyak yang kayak waktunya. gitu. Gimana nih Pak menurut Bapak Sutris dan Bapak Rosid? Kalau saya ya artinya menempa diri di madrasah Ramadan. Jadi Ramadan itu sendiri itu ibaratnya sebuah madrasah atau sekolah. Jadi sekolah itu ada guru pembimbingnya. Apa guru pembimbing? Iman. Kemudian ada peserta didiknya Pak umat Islam. Di sini anak didik kita ya muslim. Kemudian kurikulum dan silabusnya apa? Kurikulum dan silabusnya adalah bagaimana anak itu mengenal ilmu, khususnya ilmu puasa, ilmu zakat. Nah, seperti itu. Terus menghadapi anak-anak yang notabene ya mohon maaf ngajak mokel tadi ya. Nah, itu biasa. Itu Ya. artinya apa? Ilmunya yang harus ditambah. Tambah lagi. Untuk Pak Rosid nih Pak, gimana Pak? Kalau pandangan saya sih sesuai dengan anak-anak muda sekarang untuk menghindari nafsu mokel itu yang pertama yang selalu saya kasihkan ilmu tentang ilmu tasawuf, membunuh nafsu. Ya, itu penting. Pertama, sebelum puasa Ramadan kemarin kita sudah memberikan kultum tentang cara membunuh nafsu itu tadi gimana caranya. Nah, Baik. caranya dengan apa? Benar-benar niat. Saya bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Ini bulan penuh ampunan. Iya. Ya, makanya kalau sebelum puasa itu ada selalu doa temukan kami di bulan suci Ramadan. Itu doa selalu yang dipuji-pujian di masjid biasanya. Nah, itu yang harus direnungkan. Nah, itu untuk bekal
anak muda generasi seperti anak muda sekarang itu seharusnya benar-benar niatnya dulu, dan juga membayar fidyah. Dia dulu puasa kemarin belum lunas, dibayar dan sebagainya, tata benar, Ya. prepare. Nah, dan juga harus yang kedua, circle-nya. Boleh kamu berteman dengan siapapun, circle-mu nggak apa-apa, tapi kamu harus menciptakan suasana yang islami di situ. Misalkan kamu punya circle yang misalkan ngajak mokelan dan sebagainya, nggak apa-apa, kamu bersapa, temu sapa nggak apa-apa, tapi kamu harus punya circle yang terinspirasi. Bagaimana kamu itu bisa membangun menuju Tuhanmu, yaitu Allah SWT, mengingat Tuhanmu. Nah, itu kamu harus punya circle seperti itu. Antara boleh kamu berteman dengan circle ini si A dan si B, tapi kamu harus punya circle yang kuat mental kamu, imanmu, untuk memperkuat nuansa Islammu itu tadi, biar tidak mokel itu tadi. Itu sih dari saya. Mengajak yang baik-baik ya Pak, biar gak mokel kayak gitu, terpengaruh. Emang ya. Nah, kan pastinya dalam pondok Ramadan ini kan ada beberapa rangkaian nih Pak. Kalau boleh tahu dilaksanakan berapa hari dan rangkaiannya apa aja sih untuk kedepannya? Kalau pesantren Ramadan di SMA Wijaya Putra sebenarnya bukan 2 hari, walaupun yang terjadwal di sini adalah hari ini yaitu tanggal 26 dan besok 27. Tapi sebenarnya sudah ada perang pesantren Ramadan, yaitu kita awali dari sebelum memasuki bulan Ramadan ini, yaitu kita ada pembekalan, yaitu apa? Mengenal apa itu Ramadan, apa itu kemudian puasa, zakat yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelum kita menempa diri di bulan Ramadan ini, kita sudah tahu kurikulum dan silabusnya, sudah tahu mata pelajarannya, sudah tahu ujiannya itu tadi. Sudah tahu sampai kalau sudah lulus menjadi la'allakum tattaqun apa di situ, dapat ijazah apa, apakah 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, itu sudah kita sampaikan. Nah, itu pembekalan dulu. Jadi kalau bicara hari ya 1 bulan penuh, bukan bicara 2 hari. Kan apa, pasca 2 hari ini, pasca yang terjadwal kita 26-27 Maret ini, besok kita akan melanjutkan lagi dengan khotmil Quran. Dilanjutkan lagi dengan pencerahan-pencerahan terkait mengenai bagaimana pembahasan setelah 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga itu sampai akhir Ramadan. Berarti 1 bulan penuh nanti. Iya. 1 bulan. 1 bulan penuh. Oke. Untuk Pak Rashid, kenapa Bapak Rashid mengangkat tema yang apa itu namanya temanya tadi? Temanya Tirai Insan Membangun Pribadi Unggul Menuju Insan Kamil. Nah, untuk Pak Rashid sendiri, kenapa kok bisa mengangkat tema tersebut? Iya. Ya. Kami berpandangan sesuai dengan visi misi SMA Wijaya Putra Surabaya yang berbasis budi pekerti. Nah, dari situ kita ambil bahwasanya karakter itu penting. Nah, karena tema kita karakter menuju insan kamil, jadi kita bagaimana cara anak itu bisa sopan santun terhadap gurunya, karena ini ridhonya ilmu itu kan terletak pada guru. Nah, kalau sudah di briefing di SMA Putra itu tentang akhlak perilaku, otomatis di rumah di ibunya itu tawaduknya berbakti pada orang tua itu sama seperti guru dengan orang tua. Jadi kalau sudah lengkap antara guru orang tua itu bisa bagus akhlaknya, kalau sudah berhasil itu masyarakat melihatnya adem ayem. Oh, ternyata siswa SMA Wijaya Putra itu ternyata akhlaknya sopan-sopan ya. Nah, akhirnya masyarakat menilai dengan tenang. Nah itu, jadi kamu mau sosial itu gampang, mau ikut Qatar atau ikut apapun itu lancar. Gara-gara apa? Kamu sudah di briefing di SMA Wijaya Putra tentang apa, karakter insan kamil. Itu impian kami, bagaimana siswa SMA Wijaya Putra itu bisa menuju masyarakat yang tahun emas yang
2045 itu dengan baik, diterima dengan baik. Menjadi leadership yang baik, pemimpin jujur. Nah, itu penting karena besok kamu akan menjadi wali kota, menjadi DPR atau presiden, apapun itu kamu menjadi cita-cita, tapi jangan lupakan karakter. Itu penting. Itu Penting. dari saya. Oke. Nah, Pak, di balik kelancaran acara Pondok Ramadan pasti ada kendala yang dihadapi ini. Nah, bagaimana cara Pak Sutris dan juga Pak Rosid menghadapi kendala-kendala yang terjadi pada Pondok Ramadan hari ini nih? Alhamdulillah sejauh yang kita lakukan mulai pra sampai pelaksanaan insya Allah pasca itu sampai pada pelaksanaan hari ini itu tidak terlalu signifikan untuk kendala. Karena apa? Karena pelajar di SMA Wijaya Putra notabene yang mengenal 6 pilar pendidikan perilaku atau pendidikan budi pekerti itu, yaitu mulai dapat dipercaya, tanggung jawab, menghormati, peduli, virus hingga menjadi warga negara yang baik. Alhamdulillah bisa mengaplikasikan apa yang ada di pendidikan ini di dalam pembelajaran dan di kehidupan sehari-hari. Sehingga kendala utamanya saya kira tidak banyak dan hampir tidak kita temukan di situ. Kenapa? Mereka seolah-olah sudah memiliki tanggung jawab yang baik, sudah memiliki sifat menghormati yang cukup baik lah di situ. Saya belum melihat sampai hari ini untuk kendala itu. Ya, baik. Gitu. Pak Rosid mungkin? Nih, kalau kita sih belum, alhamdulillah 99% hampir sempurna Pondok Pesantren Ramadan SMA Wijaya Putra ini hampir berhasil. Hampir 100. Karena kenapa? Dari pagi tadi kita sudah prepare, dari OSIS juga sudah menyiapkan perlengkapan yang disebutkan Bapak kesiswaan tadi, bahwasanya siswa kita itu sudah menggunakan 6 pilar tadi, tanggung jawab. Jadi ketua OSIS juga membantu, dari OSIS yang lain juga membantu, dan sebelum puasa sudah kita briefing untuk menekan angka error tadi, biar tidak salah komunikasi dan sebagainya. Sebelum Ramadan kita sudah bagaimana menciptakan inovasi, evaluasi dan sebagainya itu untuk menuju Pondok Pesantren Ramadan yang bisa melekat pada siswa. Oh, ini ternyata panitianya santun-santun ya. Ternyata aku mendapatkan, oh ini loh ilmunya Pondok Pesantren di SMA Wijaya Putra Surabaya itu, ini ilmunya saya dapatkan. Benefit, ya. Enak muda kan bilangnya benefit, keuntungan. Oh, keuntungan saya dari belajar dari organisasi itu kena, OSISnya juga kena. Oh, mendapatkan ilmu dari Pondok Pesantren ini ya. Terus siswanya juga kena. Dari semua lapisan, semuanya dari Bapak Kepala Sekolah sampai ke siswa itu sinergi seperti itu. Itu sih dari saya. Berarti selama ini alhamdulillahnya lancar semua ya. Alhamdulillah lancar. Bahkan kita tidak menemukan anak sakit loh, tidak menemukan. Artinya begitu semangatnya. Iya, sampai hari tidak lihat anak sakit atau tidak. Sehat walafiat semuanya. Semuanya sehat, Semangat alhamdulillah. ya, Berkah Allah gitu. Benar-benar. Nah, terus selain Pondok Ramadan nih Pak, adakah itu bagi-bagi takjil atau sholat tarawih bareng bersama guru-guru mungkin dari Bapak Sutris? Sangat ada, karena ini merupakan program tahunan kita. Antri nih nanti. Yang namanya pra itu sudah kita bekali, sudah ada perencanaan kapan jadwalnya bagi takjil. Nah, di sekolah Wijaya Putra di sini, khususnya SMA Wijaya Putra, ada bagi takjil mulai hari ini. Tanggal 26 Maret, dilanjutkan tanggal 28 Maret, dilanjutkan tanggal 3 April. Kita sudah semua siswa alhamdulillah dengan tanggung jawab penuhnya itu membawa kue seikhlasnya, bersama air seikhlasnya utuh, kemudian dikemas menjadi satu kemasan yang cantik, santun, untuk kemudian kita bagikan kepada penerima takjil nanti. Sholat tarawih begitu, ada program yang dilakukan bersama para pengurus OSIS dari 3 lembaga kita, juga Sekolah Wijaya Putra di situ. Ada OSIS SMP, SMA dan SMA menjadi satu. Itu yang kita kenal Sekolah Wijaya Putra apa? Sholat tarawih, kemudian ada buka puasa bersama, juga ada di situ bagi takjil. Jadi bagi takjil lanjut buka bersama, lanjut sholat tarawih.
bersama bapak ibu guru juga di situ. Seru nih Nat kayaknya. Seru. Sebenarnya banyak, mulai zakat juga kita lakukan. Jadi semuanya itu notabene adalah perilaku yang diajarkan oleh para guru. Seperti dari Pak Ustadz Rosid ini mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa menangani secara penuh untuk kegiatan tersebut. Siapa tim zakatnya, siapa tim bagi takjilnya, siapa nanti yang mandikan untuk sholat tarawih dan seterusnya. Semuanya sudah terencana dengan baik. Bahkan khotmul Quran pun kita lakukan. Sudah mulai dari awal kemarin sebelum Ramadan, kemudian kemarin saat Ramadan. Iya. Nah, ini dilanjutkan dengan nanti setelah pasca atau 10 hari yang terakhir. Keren banget ya, jadi speechless gitu aku ya dengarnya ya. ampun. Benar-benar. Jangan lupa antri ya Nat. Antri apa nih ya kira-kira? Bagi-bagi ya? takjil nanti. Semangat banget ya. Kalau Waktunya bagi-bagi enggak takjil itu. enggak lama kok. Paling jam 17 sampai 17.16 sudah ludes. Itu 100 paket semua itu. 100 paket. Banyak, itu Nat. dari masing-masing bahkan sampai 1.000. Wih, Jadi kalau kita lihat per kelas 100, jadi kalau 12 ya 1.200. Ih, banyak banget ya Pak berarti ya. Antri. Per kelas 100 paket itu kan seperti itu. Aduh, siap-siap nih lah antri ya Iya, besok ya. katanya Nadine mau antri mulai jam 4 nih Pak. Semangat Kalau ya. jangan datang saja nggak sama ujian, kita langsung aja, Pak. Bantu-bantu ya. Biar nggak kehabisan. Oke, karena waktu kita sangat-sangat terbatas nih Pak. Buat yang terakhir nih, mungkin ada pesan dan kesan untuk bulan suci Ramadan ini. Mungkin dari Pak Sutris dulu, kemudian lanjut Pak Rosa. Oh gitu. Pesan dan kesan. Alhamdulillah kalau kesan-kesan itu Ramadan ini benar Ramadan karim, Ramadan yang penuh keberkahan. Jadi anak-anak di sini kita ajak secara tuntas, totalitas, dalam bahasa Islam namanya kafah. Nah itu mereka benar-benar mendalami dan menyelami apa itu kurikulum silabus atau mata pelajaran yang ada di Ramadan. Itu mereka benar-benar paham, sehingga kita tidak kesulitan untuk mengarahkan mereka bagaimana momentum Ramadan ini dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, sebagaimana yang memang disabdakan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu memang diminta untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kata kunci yang harus kita lakukan, bahwa kita hidup ini tidak lain dan tidak bukan diciptakan untuk beribadah. Dan Ramadan ini momentum penuh untuk meraup atau meraih ibadah sebanyak-banyaknya. Tentunya kita tetap mengharap ridho Allah. Itu saya kira itu yang pas untuk kita simpulkan dari anak-anak yang melakukan kegiatan ini. Nah, untuk Pak Rashid gimana? Kalau dari saya pandangan dari mulai kita Ramadan puasa ini, apa yang kita sampaikan ilmunya, diharapkan siswa-siswi SMA Wijaya Putra Surabaya itu benar-benar mengaplikasikan dirinya dan juga bisa mengaplikasikan di rumah, agar apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia baca, ikro, bacalah, apa yang sudah dia baca seharusnya harus ada prakteknya, yaitu di dirinya maupun di rumahnya orang tuanya. Agar apa? Biar orang tua itu berbunga, oh ya anak saya menerapkan ilmu dengan benar-benar, sebenar-benarnya. Ternyata di SMA Wijaya Putra itu ternyata di briefing keilmuan seperti itu ternyata ditegaskan lagi sama gurunya untuk diaplikasikan. Itu yang harus dilakukan di sekolah. SMA Wijaya Putra menegaskan seperti itu juga. Itu sih kalau dari saya, biar kesan di bulan puasa Ramadan tahun 2024 ini berkesan pada dirinya, dan juga pengen berdoa kepada Allah SWT, ya Allah pertemukan kami bulan puasa Ramadan 2025. Itu impian harus diimpikan Ya. biar ditemukan, karena bulan yang dirindukan. Seperti itu dari saya. Karena gak ada yang tahu juga ya Pak ya, Iya. tahun depan bakal seperti apa. Iya, benar. gitu kan. Bisa diimpikan. Oke. Terima kasih nih buat Pak Sutris dan Pak Rosyid atas waktunya hari ini. Sama-sama.
Benar-benar sangat-sangat mengesankan buat kita berdua nih. Apalagi bagi-bagi takjilnya itu loh lah, ya ampun. Oke, terima kasih buat Pak Sutris dan Pak Rosyid. Semoga kedepannya acaranya selalu lancar Amin. dan selalu Amin. barokah buat Amin. kita semuanya. Sukses Ya. juga untuk kalian berdua. Amin. Amin. Terima Semuanya. kasih kembali. Mungkin kita akhir aja ya. Iya, episode benar. kita hari ini. Oke. Sekian dari kita berdua, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.